action, let's go. trouble 찾으러. Biarkanlah diri ini untuk mencoba. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan menampilkan sebuah video edukasi dengan judul Sampah di Lingkungan Masyarakat, Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Pancasila. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton video kami. Dengan tema Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Siapa aja sih anggota kelompok 5? Halo, perkenalkan nama saya Boru Artika Sinaga, NIM saya 323311042. Halo, perkenalkan nama saya Mega Natalia Simanjuntak dengan NIM 3233122015. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lista Malina Marpaung dengan NIM 3233122047. Halo, perkenalkan nama saya Febiola Borusi Payung, NIM saya 3232122005. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Putri Pakpahan, NIM saya 3233122037. Apakah kamu salah satu pelakunya? Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Apa sih itu sampah? Secara etimologi, kata sampah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Jawa kuno, sampah, yang berarti kotoran atau sisa. Kata ini digunakan untuk merujuk pada benda-benda yang tidak lagi digunakan dan dibuang. Dalam perkembangannya, pengertian sampah meluas menjadi segala jenis benda atau material yang tidak lagi memiliki nilai guna bagi manusia dan dianggap sebagai limbah yang harus dibuang. Penggunaan istilah sampah mencakup banyak hal, mulai dari sisa makanan hingga bahan-bahan anorganik seperti plastik dan logam. Secara umum, etimologi kata sampah mencerminkan pandangan budaya terhadap benda-benda yang sudah tidak berguna lagi. Dan pemahaman ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wah, lagi pada ngapain nih? Buang sampah sembarangan. Kakak ini tahu nggak sih apa dampak negatif dari buang sampah sembarangan? Buang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan loh. Jangankan merusak lingkungan, kesehatan kakak aja bisa terancam. Nah, diikuti lagi dengan temannya, buang botol minum sembarangan. Gak ada yang bisa ngingatin lagi ya? Atau sekarang orang-orang malah bodo amat nih? Ya, jangan ditiru ya teman-teman. Sampah mencemari lingkungan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan, mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan merusak ekosistem. Kategori penyebabnya yang pertama manusia. Kurangnya kesadaran lingkungan. Banyak orang tidak menyadari dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan, yang mengakibatkan kurangnya kepedulian untuk membuang sampah dengan benar. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah. Praktik membuang sampah sembarangan atau tidak memisahkan sampah dapat memperburuk pencemaran lingkungan. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengelolaan sampah yang benar, di mana banyak orang tidak mengetahui cara yang benar dalam memilah dan mengelola sampah, seperti pemilahan antara sampah organik dan anorganik.
Kedua, metode. Penggunaan bahan sekali pakai. Bahan sekali pakai seperti plastik menambah volume sampah yang sulit diurai dan menyebabkan pencemaran. Kurangnya bahan daur ulang, di mana kurangnya bahan daur ulang bisa menghambat proses pengelolaan sampah yang mengakibatkan lebih banyak sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kualitas bahan pengemasan yang tidak ramah lingkungan. Bahan pengemasan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik yang sulit terurai memperburuk masalah sampah. 3. Mesin. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, di mana fasilitas yang tidak memadai untuk mengolah sampah seperti fasilitas daur ulang yang terbatas menyebabkan penumpukan sampah. Alat pengumpulan sampah yang tidak memadai. Alat pengumpulan yang tidak memadai seperti truk sampah yang tidak efisien dapat menyebabkan penanganan sampah yang buruk. Tidak adanya teknologi canggih untuk pengelolaan sampah, di mana kurangnya teknologi modern dalam pengelolaan sampah membatasi efisiensi dalam pengelolaan dan mendaur ulang sampah. Keempat, lingkungan. Kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai, di mana tidak adanya fasilitas pembuangan sampah yang memadai mengakibatkan sampah menumpuk di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Penataan kota yang tidak mendukung pengelolaan sampah, di mana desain kota yang tidak mendukung pengelolaan sampah seperti kurangnya tempat sampah publik mempersulit pengelolaan sampah. Pengaruh dari kebijakan pemerintah yang lemah, di mana kebijakan pemerintah yang tidak tegas atau tidak diimplementasikan dengan baik dapat menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif. Selanjutnya, pengukuran. Tidak adanya data yang akurat tentang volume sampah, di mana tanpa data yang akurat tentang volume dan jenis sampah, sulit untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengelolaan yang efektif. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi. Tanpa sistem yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah, sulit untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah yang diambil. Tidak adanya indikator kinerja untuk pengelolaan sampah. Tanpa indikator kinerja yang jelas, sulit untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan sampah dan membuat perbaikan yang diperlukan. Jadi pembuangan sampah yang tidak tepat pada tempatnya itu dapat merusak lingkungan. Dampaknya pada lingkungan bisa menjadi banjir, longsor, dan sebagainya. Pencemaran udara juga karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi kita. Adapun dampak kesehatan, tumpukan sampah menjadi sarang penyakit, menarik hewan seperti tikus dan lalat yang menyebarkan infeksi. Seperti banyaknya lalat di lingkungan rumah makan, saat kita makan mengakibatkan kita menjadi diare ataupun tidak enak badan. Melanjutkan dampak dari membuang sampah dengan sembarangan. Yang ketiga itu ada kerusakan ekosistem, di mana sampah di laut membahayakan satwa laut yang memakan atau terjerat dalam sampah plastik, mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan yang keempat adalah perubahan iklim. Gas metana dari sampah organik berkontribusi pada pemanasan global, memperparah perubahan iklim. Yang kelima adalah gangguan estetika, di mana sampah yang berserakan membuat lingkungan terlihat kotor, mengurangi kenyamanan dan keindahan area sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan kaitannya dengan undang-undang? Undang-undang terkait pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini tentang pengelolaan sampah. Nah, undang-undang ini mengatur bagaimana berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah hingga bagaimana penanganan sampah, serta bagaimana tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, serta dunia untuk mengelola sampah. Nah, sebenarnya prinsip pengelolaan sampah ini ada beberapa. Salah satunya adalah dengan pengolahan sampah itu harus dilakukan dengan sistematis dan menyeluruh, serta bagaimana sampah ini dapat ditindaklanjuti agar dampak negatif yang dari sampah ini tidak terkena kepada masyarakat. Undang-undang ini menekankan ada upaya pengurangan sampah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, pemerintah pusat bahkan daerah dan masyarakat itu wajib untuk mengelola sampah dengan prinsip tadi agar dampak-dampak negatif tadi dari sampah tersebut tidak terjadi terus-menerus. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab dari masyarakat dan pemerintah? Dari masyarakat sendiri adalah wajib untuk membuang sampah pada tempatnya apabila sampah tersebut digunakan atau telah dipakai. Nah, lalu bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyusun bagaimana kebijakan dan strategi untuk mengolah sampah. Apakah dilakukan sebuah upaya atau kebijakan yang dapat membantu pengurangan sampah tersebut?
Lalu bagaimana dengan sanksi hukum? Nah, undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar aturan pengelolaan sampah, termasuk denda, bahkan hukuman pidana bagi mereka yang membuang sampah atau mengelola sampah dengan tidak benar. Jadi sebenarnya dari undang-undang tersebut telah dijelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan bahkan sanksinya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus patuh terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menanggulangi sampah agar tidak terkena dampaknya kepada kita. Wah, ternyata buang sampah sembarangan memiliki dampak yang besar ya teman-teman. Masih ingat dengan kedua kakak ini yang buang sampah sembarangan? Ternyata masih ada orang yang peduli loh. Mereka ketika ditegur langsung buang sampah ke tempatnya. Gimana dengan kamu? Masih mau buang sampah sembarangan? Buang sampah ke tempatnya tidak sesulit ngejar dia yang terus-terusan nolak kamu kok. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Lalu apa hubungannya dengan Pancasila? Membuang sampah pada tempatnya mencerminkan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena perilaku ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun beberapa alasannya, yang pertama yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, seseorang menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Membuang sampah pada tempatnya mencerminkan menjaga kebersihan untuk kesehatan masyarakat. Ini adalah bentuk partisipasi dalam menciptakan kondisi yang adil dan sehat bagi semua orang. Yang ketiga, pengurangan dampak negatif. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita membantu mengurangi dampak negatif sampah yang berserakan seperti pencemaran tanah yang dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok yang lebih rentan. Ini mendukung terciptanya keadilan sosial dengan mengurangi dampak lingkungan yang adil. Yang keempat itu peningkatan kualitas hidup. Lingkungan yang bersih dan terkelola dengan baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menekankan bahwa setiap warga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Sepertinya udah pada bosan nih dengan durasi video yang panjang. Kita menortor dulu ya. Secara umum, solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat sampah yaitu 1. Peningkatan edukasi dan kesadaran publik dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar melalui kampanye, pelatihan, dan program sekolah. Kedua, perbaikan sistem pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan sampah yang lebih efisien serta menyediakan fasilitas yang memadai di seluruh wilayah. Ketiga, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, yaitu membatasi penggunaan bahan sekali pakai dan mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan serta daur ulang. Keempat, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, yaitu mengadopsi teknologi modern seperti fasilitas daur ulang yang lebih efektif. Yang kelima, penguatan kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah perlu membuat dan menegakkan regulasi yang lebih tegas untuk pengelolaan sampah dan memberikan insentif bagi inisiatif yang ramah lingkungan. Wah, tidak terasa ya, video dari kelompok 5 sudah sangat panjang durasinya. Jadi, terima kasih udah menonton video ini. Ingat, menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari tindakan sederhana. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi kita semua. Yuk, jadikan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya sebagai langkah kecil untuk kita menciptakan masa depan yang lebih bersih dan sehat. Singkat saja, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya dan mari bersama menjaga bumi kita tercinta. Paham? Ini kayaknya juga banyak sama masyarakat deh. Sini. Jangan buang sampah sembarangan ya.